Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Gifran Nusnandar dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Teknik Elektro dengan NIM 2211201012. Akan menjelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan dan gerak jatuh bebas. Gerak lurus berubah beraturan. Bahasan hari ini, apa itu GLBB dan GJB? Tujuan percobaan, ada alat yang digunakan, perhitungan, contoh soal GLBB dan GJB, dan praktikum cara kerja GLBB dan GJB. Pengertian GLBB yaitu adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan kelajuan yang selalu berubah terhadap waktu. GJB adalah gerak jatuh bebas, merupakan salah satu bentuk gerak lurus dalam kelompok gerak lurus berubah beraturan, di mana pergerakan benda hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya gesek dengan udara. Selanjutnya ada tujuan percobaan. 1. Mampu menentukan besarnya kecepatan yang terjadi dari suatu gerak lurus berubah beraturan. 2. Mampu menentukan besarnya kecepatan dari suatu gerak jatuh bebas. Selanjutnya ada alat-alat yang digunakan. 1 set alat presisi, catu daya, pewaktu ketik, dan meteran. Selanjutnya ada perhitungan GLBB dan GJB. GLBB menggunakan dua perhitungan, yaitu percepatan dan kecepatan. Jika GJB hanya menggunakan percepatan saja. GLBB percepatan. V0 sama dengan 0 m per s. S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 kali A kali T kuadrat. A sama dengan 2 S per T kuadrat. Jika kecepatannya yaitu V sama dengan V0 tambah A kali T. Dan GJB hanya menggunakan percepatan saja, yaitu A sama dengan H per T kuadrat. Di sini ada contoh soal GLBB. Sebuah benda yang semula diam lalu didorong oleh doni sehingga benda tersebut bergerak dengan percepatan tetap 3 meter per second kuadrat. Maka berapakah besar kecepatan dari benda yang telah didorong oleh doni tersebut yang setelah bergerak selama 5 second? Jawabannya adalah diketahui A sama dengan 3 meter per second kuadrat, T sama dengan 5 second. Kecepatan benda tersebut selama 5 second adalah, jawabannya Vt sama dengan V0 tambah A kali T sama dengan 0 tambah 3 meter per second kuadrat kali 5 second sama dengan 15 meter per second. Jadi, besar kecepatan dari benda yang telah didorong oleh doni tersebut yang setelah bergerak selama 5 second yaitu sebesar 15 meter per second. Selanjutnya ada contoh soal GJB ya. Sebuah buah mangga jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 5 meter. Hitunglah ketinggian pohon mangga setelah 0,5 detik dengan gaya gravitasi saat itu 10 meter per second kuadrat. Diketahui H total sama dengan 5 meter, T sama dengan 0,5 second, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanya H setelah 0,5 detik adalah, jawabannya H sama dengan 1/2 GT kuadrat. H sama dengan 1/2 10 kali 0,5 kuadrat. H sama dengan 1,25 meter. Karena tinggi H yang ditempuh buah mangga tersebut selama 0,5 detik adalah 1,25 meter. Maka ketinggian H setelah 0,5 second adalah
H total kurang H dengan 0,5 detik sama dengan 5 kurang 1,25 sama dengan 3,75 meter. Selanjutnya ada video praktikum GLBB dan GJB. Selamat menonton. Pertama, gerak lurus berubah beraturan. Setelah disiapkan alat-alat yang akan kita gunakan, kita lakukan pemasangan alat-alat dan seperti pada gambar. Ini merupakan skema alat percobaannya. Nah, yang pertama, kertas perekam waktu dijepit pada kereta yang telah dipasang perekam waktu dan hidupkan catu daya bersamaan dengan stopwatch dan lepaskan kereta. Kemudian pada tingkat 2 juga sama, diukur waktunya, dan untuk tingkat 3 juga sama. Gerak jatuh bebas. Beban diikat dengan tali dan ujung tali diikatkan pada klip kertas. Dengan menghidupkan perekam waktu, lepaskan pegangan dan biarkan benda jatuh. Pada tingkat kedua, masukkan kembali kertas perekam waktu dan ikatkan ujungnya pada beban. Bersamaan dengan menghidupkan perekam waktu, lepaskan pegangan dari kertas perekam dan biarkan benda jatuh bebas. Pada tingkat ketiga, sama dengan tingkat pertama dan kedua, di mana kertas perekam waktu dimasukkan terlebih dahulu dan ujungnya diikatkan pada beban. Bersamaan dengan menghidupkan perekam waktu, lepaskan pegangan dari kertas perekam dan biarkan benda jatuh bebas. Pada ketinggian pertama, kedua, dan ketiga itu dilihat tingginya berapa, kemudian kertas perekam waktunya nanti dibuatkan grafik. Terima kasih.